Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat semuanya ya, apalagi majelis mubarakah, majelis yang ijabah doa, maka selayaknya kita menghadapi dengan semangat seperti semangatnya anak-anak kita hari ini ya. Para sepuh dan ulama yang saya hormati serta keluarga besar dari Kang Septian dan Teh Eka yang diberkahi Allah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan dan takdir oleh Allah untuk melaksanakan satu ibadah yang dalam syariat agama disebut misaqan ghalidh, sebuah ibadah yang sangat dahsyat, bahkan ketika akad itu bisa menggetarkan arasy. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diijabah doanya oleh Allah. Mudah-mudahan. Saya diamanahi oleh Kang Septian, yang saya sudah saya adik sendiri ya, untuk mewasiatkan, memberikan wasiat kepada Kang Septian dan Teh Eka khususnya sebagai calon pengantin baru dan umumnya kepada yang sudah pengantin baru dan juga calon yang masih jomblo bingung. Mudah-mudahan disegerakan jodohnya. Amin. Amin gitu Bu. Ya. Pernikahan Kang Septian, Teh Eka ya, ibarat sekolah, tapi sekolah yang tidak pernah selesai. Kurikulumnya juga selalu bertambah dari waktu ke waktu. Ketika nanti Akang Teteh mendapatkan surat nikah, mendapatkan sertifikat nikah, bedanya dengan sekolah biasa. Kalau sekolah biasa ketika mendapatkan sertifikatnya lulus, selesai sekolahnya. Tapi kalau untuk pernikahan justru itulah awal sekolah dan selalu terus belajar. Intinya itu. Kalau sekolah biasa tingkat tertinggi rata-rata biasanya S3 Pak Bu ya. Tapi kalau sekolah pernikahan sekurang-kurangnya harus bisa meraih S5. S yang pertama sebagai bekal pernikahan adalah sabar. Sabar ini benteng bagi kita dalam menghadapi segala sesuatu, apalagi rumah tangga. Jangan mimpi ketika kan banyak Bu ya di medsos di mana-mana kalau ibarat sudah nikah selesai karena masalah, justru diawalilah segala masalah. Maka perlu kesabaran. Apa patokan kesabaran? Patokannya adalah segala apa yang kita lakukan, segala apa yang akan kita perbuat harus benar-benar dengan cara yang Allah ridho dan agar Allah ridho, apalagi pernikahan. Kemudian S yang kedua adalah syukur. Kalau sabar sebagai benteng, syukur adalah penambah keberkahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan sikap syukur akan lahir sifat qanaah, cukup dengan apa yang ada. Biasanya atau bukan biasanya, lazimnya rumah tangga boleh oleh itu ketika syukur sudah tidak ada. Maka tetap dijaga syukur. Sabar dan syukur itu sebagai bukti tauhid kita kepada Allah dan dibuktikan dengan taat, yaitu dengan S yang ketiga, sholat. Jangan lupa, sholat itu sebagai ibadah pokok dan luar biasa. Masya Allah, hari ini ditakdirkan dengan hari ulang tahun sholat. Semalam itu malam Isra Mi'raj, dan tepat sekali dengan sejarah. Pagi-pagi setelah Nabi di Isra Mi'rajkan, hujan gerimis, tadi kita disambut dengan hujan gerimis. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan bertepatannya hari yang penuh bersejarah bagi kita umat Islam, pernikahan ini pun pernikahan yang barokah. Amin. Dan barokah. Jadi nanti, dan juga bertepatan dengan 11 Maret. Kalau mungkin Presiden Soeharto dulu dapat super semangat surat perintah 11 Maret, nah Kang Septian punya surat pernikahan 11 Maret super semangat ya, luar biasa Masya Allah ya. Salat Zainu
fi buyutikum bis shalah. Hiasi rumah-rumah kalian wahai muslim dengan sholat. Ini penting. Penting sekali kita ingatkan karena banyak sekali Bu, Pak ya, ketika nikah mas kawinnya seperangkat alat sholat tapi karena dipakai. Mudah-mudahan Kang Septian, saya yakin insyaallah Pak. Saya yang jadi saksi Kang Septian ini laki-laki yang muslim baik ya insyaallah. Makanya saya mau isi khutbah nikahnya ya. Sebagai bukti saya menyaksikan bahwa Kang Septian ini laki-laki yang baik, seorang muslim yang baik. Kemudian S yang keempatnya sinergis, harmoni, seiring sejalan. Ini penting. Ini kaitannya dengan adab. Kenapa? Karena nikah bukan hanya menyatukan dua orang, tapi bisa jadi menyatukan dua keluarga, dua adat yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda. Maka perlu sinergis, perlu adab dijaga, ada akhlak yang harus ditegakkan. Atau sekurang-kurangnya dalam rumah tangga koordinasi antara suami dan istri. Ini penting. Jangan untuk hal-hal yang besar, hal-hal sekecil apapun perlu koordinasi. Suami itu punya kekuatan izin, tapi suami juga harus mengajak musyawarah istrinya ketika melakukan suatu apapun. Contoh kecil saja. Ada seorang penjahit, keluarga penjahit, bapak, ibu, anak, sadayana tiasa ngajahit. Suatu saat datang pemesan jahitan ingin permak celananya dipendekkan. Pak punten pangpendekkan celana abdi 10 cm. Oh mohon mangga simpen we heula engke dipidamelna. Disimpen heula tah Pak. Kalau luar sadayana teh angkat heula aya acara. Kemudian pangpayuna dongkap putra anak. Da pinter ngajahit teh si mama si bapak bisi capek tuh abdi pangpotongkeun dipotong 10 cm. Atau simpen teu beda budak teh Pak. Tuping mamahna aduh si bapak bisi capek tos we ku abdi pangpotongkeun deui 10 cm. Ya. Cenah. Datang bapana, oh nya cenah aya proyek cenah dipotong 10 cm. Teu beda si mama sing disebut anak teh kumaha kita apa? Lo tadi napa kita pada sakit jadi hotel. Ya. Itu hal baik, tapi kalau tanpa koordinasi malah bisa jadi masalah. Justru biasanya hal-hal bukan hal buruk, hal buruk itu mungkin koordinasi ya tentunya. Merasa ini baik tanpa koordinasi, tanpa sinergis akhirnya jadi masalah, tuntut pecah. Ini yang kita hindari. Kemudian S yang kelima baru akan diterima itu sakinah. Sakinah itu pertolongan dari Allah. Hanya Allah yang berhak menurunkan sakinah. Tadi disebutkan Allahu alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Artinya kalau ingin ditolong oleh Allah, ingin diturunkan sakinah oleh Allah, jaga sabar sebagai bentuk kita menjaga apapun agar Allah ridho. Jaga syukur supaya ditambah keberkahan oleh Allah. Jaga sholat sebagai fondasi rumah tangga dan sinergis harus dijaga. Mudah-mudahan bermanfaat dan sempian ya. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.